Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam program Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca perikop ini, Alkitab menulis sebagai ajakan juru selamat. Kalau kita membaca ayat ini, mengertilah kita, memahami bahwa sebenarnya ketika kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ada satu panggilan untuk kita hidup di dalam Dia, yaitu sebenarnya hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam kelegaan, hidup yang mengalami freedom, hidup yang mengalami kebebasan, hidup yang mengalami yang namanya rest. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kata kelegaan dari bahasa asli yang pakai kata anapauso, yang artinya perhentian atau istirahat. Bahasa Inggris pakai kata rest. Jadi pengertian yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita bebas dari masalah sakit penyakit, bebas dari masalah ekonomi, bebas dari masalah keluarga, bebas dari berbagai problem yang menekan kehidupan kita. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan kelegaan menurut keinginan Tuhan adalah bahwa orang percaya harus memahami kelegaan sebagai suatu perhentian, yaitu berhenti dari segala keinginan dan hasrat dunia ini yang bertentangan dengan keinginan dan hasrat dari Tuhan. Kalau setiap kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, maka sebenarnya yang disebut dengan kelegaan menurut Tuhan adalah kita lega, kita bebas dari semua keinginan dan hasrat dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan berarti bahwa ketika kita punya masalah, waktu kita datang kepada Tuhan, masalah kita diangkat. Bukan berarti bahwa kita sakit lalu datang kepada Tuhan, sakit penyakit kita itu langsung hilang dan sembuh. Bukan berarti bahwa ketika kita punya hutang, datang kepada Tuhan dan hutang kita lunas dibayar. Waktu kita punya masalah ekonomi lalu kita datang kepada Tuhan, lalu berarti bahwa makanan itu datang dari surga buat kita. Bukan dimaksudkan dengan hal-hal yang lahiriah. Tetapi yang dimaksudkan kelegaan di sini adalah kita berhenti dari semua keinginan-keinginan manusiawi, dari semua keinginan-keinginan hasrat dosa kita, dari ambisi-ambisi manusiawi kita dan yang duniawi itu. Dan ketika kita datang kepada Kristus, maka kita akan mengalami rest, mengalami kelegaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di ayat selanjutnya bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu mendapat ketenangan. Kata ketenangan di sini pun diterjemahkan dengan kata yang sama, anapauso, yang artinya rest, yang artinya perhentian. Jadi bukan sekedar datang di Banyak orang mengajarkan datang kepada Yesus, didoakan dan semua masalahnya selesai.
Tapi ada rasa yang menekankan kepada kita di sini bahwa kalau kita datang kepada Yesus, kita akan menerima kelegaan, tetapi ada kuk yang harus kita pikul. Dan ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu belajar daripada Yesus. Karena itu mata kita harus tetap tertuju kepada Dia. Kita harus bisa memandang Dia, kita harus bisa fokus perhatian kita kepada Dia. Nah, orang yang terus fokus ke perhatiannya kepada Kristus dan firman-Nya, maka dia tidak akan lagi punya perhatian kepada keinginan-keinginan manusiawinya, keinginan-keinginan dan hasrat duniawi. Seringkali ini yang diajarkan, datang kepada Tuhan, yang miskin pasti jadi kaya, datang kepada Tuhan, yang punya problem pasti selesai, datang kepada Tuhan, yang sakit pasti disembuhkan. Itu bagian yang terkecil dari makna keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengenal Dia secara dalam, kalau kita mengalami Dia secara sempurna dan utuh, maka apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita itu pasti tersedia secara otomatis. Karena Yesus berkata, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Apa yang dicari? Hari-hari ini banyak orang Kristen mencari yang ditambahkan dulu, baru mencari kerajaan. Atau mencari kerajaan itu dengan motivasi supaya dapat ditambah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari belajar untuk mengejar, jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri. Sebab ketika kita dilahirkan ke dunia di dalam generasi ini, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu sudah tahu, Tuhan sudah merancang hidup kita dari awal sampai akhir. Bahkan Dia sudah menaruh sesuatu di dalam kita supaya kita bisa mengatasi, kita bisa menghadapi semua keadaan, situasi yang terjadi di generasi ini. Termasuk pandemi virus corona ini, sebenarnya Tuhan sudah mendesain kita. Kita ada di generasi ini untuk menghadapi semua tantangan, untuk menghadapi semua persoalan. Sebenarnya Tuhan sudah memperlengkapi kita. Tetapi terkadang kita memiliki pemahaman yang salah, cara pandang kita yang salah. Kita hanya mengejar Tuhan, hanya melihat Tuhan sebagai Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan penuh rahmat. Apa saja yang kita minta Dia berikan. Tetapi kewajiban kita abaikan. Inilah pengajaran-pengajaran yang kadang tanpa kita sadari membuat iman kita justru menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita berkemenangan dalam Tuhan, bukan berarti bahwa ketika kita punya masalah datang kepada Tuhan dan masalah kita selesai. Tapi Tuhan akan memberikan kita yang namanya kekuatan untuk menghandle, kekuatan untuk mengatasi, kekuatan untuk memikul setiap beban, kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan tetap berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, semua orang yang hidup di muka bumi akan mengalami apa yang akan terjadi di atas muka bumi. Bukan berarti saudara orang Kristen pasti punya adat menghadapi masalah yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua yang kita hadapi sama. Tetapi respon dan reaksi kita untuk menghadapi setiap problem dan persoalan itu yang berbeda. Karena itu kita perlu belajar daripada Kristus. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Nah, setiap kita yang Tuhan yang datang kepada Kristus, ada bagian yang harus kita kerjakan. Keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tetapi anugerah yang kita terima harus dibarengi dengan respon yang baik, respon yang positif dari kita. Seringkali kita diajarkan sudah yang penting percaya Yesus, diselamatkan, mati diperkenankan masuk surga, itu cukup. Itulah yang buat kita babak belur ketika kita menjalani hari-hari hidup kita di dunia. Tapi kalau saudara menjalani hari-hari hidup dengan tingkat pemahaman yang benar
tentang tujuan Tuhan menghadirkan kita di generasi ini, maka pasti saudara tahu, saudara punya posisi yang berbeda dengan manusia lain pada umumnya. Selanjutnya dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat rest, jiwamu akan mendapat ketenangan, jiwamu akan mendapat anak paus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bangun pemahaman kita yang benar supaya kita bisa membangun kehidupan yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Hari-hari hidup yang kita jalani adalah hari-hari surga di bumi ini, hari-hari di mana kita mampu menghandle dan mengatasi setiap tantangan seberat apapun, karena kita udah belajar dari Yesus. Dikatakan bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku yang kekasih, setiap persoalan, setiap masalah yang datang dalam hidup kita adalah untuk membuat kita memiliki sifat dasar yang ilahi. Salah satu sifat dasar yang ilahi yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah memiliki roh yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Kalau kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang menginginkan kita seperti yang Dia inginkan. Jangan pernah saudara mengharapkan apa yang saudara inginkan sesuai dengan keinginanmu, dan engkau memaksa Tuhan untuk melaksanakan apa yang kau inginkan. Karena itu sekali lagi dengar baik, supaya membuat kita rest, supaya membuat kita mengalami kelegaan, supaya kita masuk ke dalam suatu area atau suatu yang disebut tempat perhentian itu. Ini bukan waktu nanti kita mati, tetapi kita bagaimana sepanjang hidup di dunia ini kita mengalami freedom, kebebasan, tidak lagi mengalami depresi, tidak lagi mengalami ketakutan, tidak lagi mengalami kekhawatiran. Memang kita ada di bumi yang sama, tapi kalau saudara betul-betul mengikuti jejak Kristus, maka kita ada di dunia yang berbeda. Selanjutnya ayat itu berkata, sebab kuk yang kupasang itu enteng, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pahamilah bahwa apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, yaitu supaya kita menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan, kita mengalami rest, kita mengalami kelegaan, kita mengalami suatu yang namanya peristirahatan selama kita di bumi ini. Bukan berarti kita tidak lagi melakukan aktivitas kehidupan seperti biasa. Kita tetap bisa menjalani hari-hari hidup, menjalani aktivitas kehidupan kita. Yang di kantor tetap berkantor, sebagai ibu rumah tangga tetap melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, guru tetap melaksanakan aktivitasnya sebagai bapak dan ibu guru, murid melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang murid, mahasiswa, pelajar mahasiswa, seorang aktivis rohani, aktivis pelayanan melakukan kewajiban sebagai pelayan. Tetapi mereka melakukannya dengan rest, mereka melakukannya dengan ketenangan, mereka melakukannya dengan kelegaan, mereka tidak melakukan dengan tekanan, mereka tidak melakukan dengan berbagai beban masalah. Ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita bangun. Kalau saudara terus membangun satu kehidupan yang dalam tanda kutip cintakan dunia, cintakan uang, cintakan diri sendiri, maka saudara akan mengalami tekanan-tekanan hidup yang luar biasa. Kita bilang, kalau kita menaruh keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka beban itu atau kuk itu enak dan beban itu ringan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ikut Tuhan tidak selalu menawarkan jalan yang mulus, tapi Tuhan selalu menawarkan jalan keluar dari setiap problem. Seringkali kita
kita diajarkan supaya segala sesuatu diselesaikan jika datang kepada Tuhan melalui doa. Tapi kita tidak pernah diajarkan segala sesuatu mudah dapat diselesaikan kalau kita bertumbuh menjadi dewasa. Seorang anak kecil tidak akan mampu untuk mengangkat suatu beban yang berat. Tapi ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, maka beban yang berat itu bagi dia bukan lagi persoalan. Seorang anak 5 tahun tidak mungkin bisa mengangkat air 1 ember 20 liter. Karena kekuatannya tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi kalau anak itu sudah terus bertumbuh, makan, menjadi besar 10-15 tahun, air yang 1 ember 20 liter itu tidak lagi menjadi masalah bagi dia untuk mengangkat. Kenapa? Karena dia punya otot-otot dan dia punya kekuatan untuk bisa melakukan itu. Jadi dengar baik, tidak pernah ada orang mendoakan anak kecil umur 5 tahun lalu bisa mengangkat air 1 ember yang 20 liter melalui doa. Enggak pernah ada itu. Karena itu saudara dengar, tugas kita melakukan sesuatu supaya kita menjadi kuat, menjadi dewasa, sehingga kita akan bisa menghandle semua persoalan masalah hidup yang kita. Firman Tuhan katakan, kuk yang Tuhan pasang itu enteng dan bebannya kita terima itu ringan. Tapi orang lebih suka memikul kuk dunia ini, orang lebih suka memikul beban persoalan hidupnya daripada datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan memang anugerah, tetapi tidaklah mudah. Seringkali kita ditawarkan jalan yang mudah, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan jalan ini. Dia berkata, sempitnya jalan, sesatnya jalan, membuat tidak banyak orang berjalan di sana. Tapi lebarnya jalan menuju kebinasaan dan banyak orang memilih jalan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah pesan-pesan yang disampaikan melalui pelayanan di Radio Suara Kemenangan membuat kita lebih mengerti dan memahami untuk membuat kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Roh kita lah yang menjadi dewasa. Roh yang di dalam kita akan terus bertumbuh kuat sehingga kita bisa menghandle semua keadaan, situasi, masalah yang kita. Semakin saudara dewasa, maka saudara semakin mudah untuk mengatasi semua beban, semua tekanan yang datang dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman yang kita renungkan pagi ini memberikan kepada kita kelegaan, istirahat dari segala belenggu beban yang membuat kita menjadi lemah. Yang dimaksudkan dengan kelegaan menurut Tuhan adalah kita benar-benar free, kita benar-benar bebas, kita luput dari segala keinginan dan hasrat dunia ini. Itulah yang membuat kita tidak. Dan satu-satunya jalan supaya kita bisa mengalami kelegaan, kita harus belajar datang kepada Tuhan, belajar kepadanya, pikul kuknya, ambil kuk dan beban darinya Tuhan. Itu akan membuat kita bisa melepaskan semua beban dan dosa dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati saudara. Amin.